Jadi saya tidak terlalu wah. Yang saya mau tanya, Nabi Muhammad SAW itu kan menjalankan poligami, Pak. Walaupun sebelumnya selama 28 tahun tidak menjalankan poligami. Setelah istri beliau meninggal, baru menjalankan poligami. Yang saya mau tanyakan itu, poligami itu bahasa yang halus menurut Pak Ustadz atau menurut ayat yang ada gitu. Bukan masalah boleh atau enggak. Saya termasuk kaum yang tidak menyukai poligami, Pak. Tapi saya ingin anak-anak saya, teman-teman saya ini, rekan-rekan saya ini mengetahui gitu bahwa efek dari poligami itu apa untuk kedepannya. Adakah harus izin sana sini, ataukah ada contoh role model yang terbaik mulai dari zaman Nabi Muhammad hingga saat ini gitu. Saya tidak nanya boleh atau tidaknya, kiat-kiatnya aja, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Baik, jadi Pak Angga ini istrinya satu di sini. Jadi poligami itu diatur oleh Islam. Bahkan dalam Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Dan ini mungkin pada protes perempuan, lah kok Islam itu memperbolehkan poligami. Nah, ini ayat dalam rangka membatasi poligami. Karena orang Arab dulu bininya itu sampai 10, 20, bahkan ada yang lebih daripada itu. Ya, itu kasihan yang jomblo sudah miskin gitu kan, nggak bisa kawin-kawin karena perempuan semua dinikahi oleh orang kaya. Se-RT dinikahin, artinya yang jomblo gigit jari kan gitu kan. Yang sisa adalah yang nenek-nenek udah kan. Udah kada luar sah. Jadi repot. Makanya ayat itu membatasi. Makanya yang punya istri 10 hendaknya yang 6 dilepas, yang 4 dipertahankan di zaman itu. Dan batasan nikah itu adalah 4, nggak boleh lebih daripada 4. Walaupun ada juga yang melanggar. Kayak di Madura itu ada seseorang namanya, panggilannya Kiai Haji, istrinya 10. Istrinya 10 itu ada yang sangat muda sekali, padahal umurnya udah 60 tahun. Ada istrinya yang umurnya 15 tahun, mantep kan ya? Jaraknya berapa itu? Jadi kakek-kakek dapat apa? Gadis yang masih belia. Ya tentu itu pelanggaran. Ya, walaupun gelarnya Kiai Haji, tentu ini pelanggaran, nggak bisa dibenarkan. Jadi Islam itu secara syariat membatasi bini itu 4. Mekanisme bagaimana menikah 4 itu terserah bagaimana zaman itu menentukan. Makanya ada kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal ahwal. Hukum itu akan terus mengalami perubahan tergantung waktu, kondisi dan keadaan. Kalau kita merujuk kepada kitab fikih, maka dulu itu proses poligami itu nggak perlu adanya izin istri, itu nggak ada. Dulu ya, fikih zaman dulu, kitab-kitab fikih itu menegaskan bahwa suami yang berpoligami itu tidak perlu minta izin kepada istri. Dulu malah ada sahabat Nabi namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, itu pernah nikah dengan 400 perempuan. Pernah menikah dengan 400 perempuan, sekali kawin 4, sekali
menceraikan juga 4. Nah, kita bahas bahwa dulu itu seperti itu. Sekarang di Indonesia itu ada namanya kompilasi hukum Islam yang di situ diatur terkait poligami. Jadi kalau tadi Pak Angga itu tidak pro terhadap apa? Poligami. Jadi beliau itu tidak memerlukan banyak istri, cukup istri, yang penting beliau banyak cara untuk mencintainya, kan gitu ya. Sama, saya pun gitu. Istri saya itu cuma 1, ya, bukan karena saya takut kawin lagi, karena istri saya lebih berani dibanding saya. Jadi saya itu bukan takut poligami, saya berani poligami. Cuman istri saya lebih berani dibanding saya sama istri saya, dengan istri saya dengan saya itu lebih berani istri saya kepada saya. Makanya saya nggak berani poligami. Bukan saya nggak berani poligami, saya takut istri. Makanya istiqomah ya. Karena suami takut istri di rumah. Ya mungkin tadi itu beliau ngomong kayak gini kan di depan kita ya. Makanya Allah berfirman selanjutnya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka apabila kalian khawatir untuk tidak adil, cukup 1. Maka yang mendasar dari poligami ini, prinsip dari poligami adalah al-adalah, keadilan. Terus bagaimana mengukur keadilan? Yang mampu mengukur keadilan untuk saat ini, kalau kita merujuk kepada kompilasi hukum Islam, adalah negara. Negaralah yang akan melihat orang ini mampu atau tidak, mampu adil atau tidak, itu negara. Makanya nanti kalau ini kayak pertanyaannya, mau resmi apa ilegal kan gitu. Kalau kawin lagi poligami itu mau resmi atau ilegal? Kalau ilegal nggak perlu ke pengadilan, ya kawin aja gitu, ya kan? Tapi kalau mau resmi, ada surat nikahnya, nanti melalui pengadilan. Pengadilan itulah yang nanti akan nanya, kamu mau kawin lagi, penghasilannya berapa? 2 juta per bulan Pak. Oh, udah nggak mungkin disetujui. Mau makan apa bininya? 1 orang aja nggak cukup, apalagi 2. Makanya dulu ketika saya mengikuti proses Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, siapa namanya itu? Agim. Jadi waktu dulu ya, di antara disetujuinya Agim kawin lagi oleh pengadilan karena beliau punya penghasilan per bulan 70 juta. Wow. Ya, 70 juta. Makanya disetujui karena ada penghasilan berapa? 70 juta. Makanya tadi kalau ditanya apa terus standarnya orang boleh kawin lagi itu apa? Maka jawabannya kalau resmi itu adalah apa? Negara melalui pengadilan. Nanti akan disidang dan sebagainya. Kalau memang ditanya istrinya ridho, malah mendorong suaminya untuk apa? Kawin lagi. Bahkan ada yang istrinya nyariin. Itu luar biasa. Itu nyarinya di mana coba istri kayak gitu? Itu istrinya yang malah nyariin istri yang kedua. Nah, istrinya yang nyariin istri yang kedua. Wah, itu insya Allah kalau pengadilan sudah mengeluarkan surat bahwa si suami boleh nikah lagi, maka silahkan menikah lagi. Berarti prinsip keadilan sudah dikatakan sah. Walaupun sebenarnya tidak akan pernah bisa apa? Adil. Walau kharastum, kata Allah, walaupun engkau berharap untuk adil, maka engkau tidak akan pernah bisa adil dalam tanda kutip memuaskan keseluruhan. Jelas ya? Nah, makanya apakah Nabi Muhammad bisa menjadi role model, percontohan dalam hal poligami? Bisa. Rasulullah itu membagi harinya. Jadi hari ini ke istri ini, hari kedua ke istri yang ini, hari ketiga ke istri ini. Jadi seperti itu. Dan Nabi Muhammad itu mampu menikah banyak dan layak menikah banyak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, aku diberikan oleh Allah kekuatan di atas 30 laki-laki. Baik. Jadi Nabi Muhammad itu pernah bersabda dalam satu hadis, aku diberikan oleh Allah vitalitas
sebagaimana diberikannya oleh Allah kepada 30 lagi. Jadi satu Nabi Muhammad itu sama dengan 30 apa? Makanya ada satu hadis di mana Rasulullah SAW pernah menggilir istrinya 11 orang dalam satu hari. Lah ini satu aja dipakainya seminggu sekali. Ya kan? Udah gitu ya, kalau masih muda-muda kayak gini kan pandangan hidup ya. Kan katanya hidup itu ada 3. Pernah dengar kan? Hidup itu ada 3. Yang pertama pandangan hidup, yang kedua pegangan hidup, yang ketiga perjuangan hidup. Tahu maknanya? Nah, yang pertama namanya apa? Pandangan hidup. Baru dipandang sudah. Yang kedua namanya apa? Pegangan hidup. Perlu dipegang dulu biar. Dan yang ketiga perjuangan. Waduh, perlu perjuangan untuk bisa apa? Ini sudah perjuangan hidup mau poligami, repot. Jelas ya. Ada pertanyaan lagi cukup ya? Jelas Pak Angga ya? Iya. Cukup ya, udah jam 10 nih. Ya. Jam 10 apalagi di Bali udah jam 11 kan.